Jangan seperti sebagian orang, aku fisabilillah, bawa-bawa nama jihad, ya Qaharu Jabbaru, bubarin pengajian saudaranya. Ada nggak yang begitu? Jawab tuh yang model begitu kira-kira namanya jihad apa jahat? Jawab, jihad apa jahat? Akunya jihad, tapi nyerbu pengajian, ngebubarin pengajian, yang dimusuhin habaib, ngakunya fisabilillah. Jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Udah gitu bawa-bawa nama Wali Songo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan memang sebuah video, dimana dalam video tersebut kita akan memang sebuah penjelasan yang sangat menarik sekaligus sebuah nasihat daripada Habib Hanif. Langsung saja kita simak videonya. Abu Yazid Muhammad pesan dalam salah satu pidatonya yang videonya beredar, kalau umat mau bangkit maka harus ada 3 hal yang selalu dilakukan oleh umat secara simultan, secara bersamaan, saudara. Satu saja dari 3 hal ini nggak terlaksana, sulit umat buat bangkit. Tapi kalau 3-tiganya dijalankan secara bersamaan oleh umat, maka di situ akan terjadi kebangkitan umat dan akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu. 3-tiganya sama-sama diambil dari madah istiqaq, mim ja dal, ja ha dal, ja jim ha dal. Yang pertama kata Abu Ya, tahajud. Yang pertama apa? Tahajud. Yang kedua mujahadah. Yang kedua, orang kompak, orang Bekasi lemes-lemes bener nih. Yang kedua apa? Yang ketiga jihad. Yang ketiga apa? Ini 3-tiganya mesti bareng nih kata Abu Ya kalau umat mau bangkit. Kita mulai dari yang pertama, ibadallah. Tahajud. Maksudnya tahajud di sini bukan sekedar sholat malam, tapi lebih ke simbol ibadah. Simbol bagaimana hamba-hamba Allah hatinya terus bersambung kepada Allah Subhanahu, dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan wiridnya, dengan sholawatnya, saudara. Umat gak bakal bangkit kalau hatinya gak bersambung dengan Allah, kalau Allah gak ada di hatinya, kalau Nabi Muhammad gak ada di hatinya, saudara. Kalau aulia dan salihin gak ada di hatinya, saudara. Karena kemenangan umat, sejarah mencatat, bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan karena teknologinya yang canggih, bukan karena persenjataannya yang hebat. Ya, itu semua penting, saudara. Tapi di atas itu semua, kemenangan umat disebabkan karena pertolongan Allah Subhanahu. Coba jawab yang kompak, orang Bekasi semuanya. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Takbir! Tanpa pertolongan Allah nggak bakal menang, saudara. Dan diantara bentuk ibadah yang paling besar, takwa. Patuh perintah Allah, jauhi larangan Allah. Patuh perintah Nabi, jauhi larangan Nabi. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, "Falau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau umat bertakwa, Allah buka pintu keberkahan, saudara, dari langit, dari bumi. Kalau umatnya udah patuh dengan perintah Allah, maka ekonominya berkah, politiknya berkah, teknologinya berkah, sumber daya manusianya berkah, sumber daya alamnya berkah. Kenapa? Karena umat hatinya bersambung kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya, sebagaimana ketakwaan membawa keberkahan, kemaksiatan membawa sial. Jangan ente pikir maksiat dampaknya cuma buat diri sendiri doang. Maksiat itu ada dampaknya buat kemakmuran umat. Pernah ada satu orang ngomong depan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ada orang ngomong begini, "Innal 'asi la yadurru ila nafsah." Dia mengatakan depan Sayyidina Abu Hurairah, orang yang maksiat itu nggak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Seolah-olah pengen ngasih pesan, udah kalau ada yang maksiat nggak usah ribet, dia sendiri yang rugi. Ya, di satu sisi memang orang yang maksiat faqad zalama nafsah, dia membolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika orang maksiat berarti dia satu langkah lebih dekat kepada neraka, satu langkah lebih jauh dari surga. Na'udzubillah min. Dia membolimi dirinya sendiri. Tapi di
definisi kerusakan yang diciptakan oleh maksiat nggak sampai di situ. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kalla innal hubara la tamutu huzalan min khataya bani Adam. Ada burung namanya hubara. Di dalam kitab Hayatul Haywan Al-Kubra disebutkan hubara ini salah satu jenis burung yang paling pinter nyari makanan, saudara. Sekiranya burung-burung lain nggak dapat makanan, ini yang namanya hubara akan tetap dapat makanan, saking pinternya dia. Tapi kata Sayyidina Abu Hurairah, innal hubara la tamutu huzalan min khataya bani Adam. Burung hubara yang pinter nyari makanan sekalipun mati kurus gara-gara apa? Efek sialnya dosa yang dilakukan manusia, saudara. Sampai makanan binatang dapat dampak efek sial dari dosa yang dilakukan manusia. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ma mana'aqumun az-zakah illa habasallahu anhumul matar. Kalau ada satu kaum nggak bayar zakat, banyak kasus kejadian Allah Subhanahu wa taala memberikan pancaklik, nggak diturunin hujan, saudara. Makanya kalau kita ngaji fikih ada sholat istisqa, sholat minta turun hujan ketika hujan nggak turun-turun. Di antara yang dianjurkan ketika sholat istisqa sebelum dilaksanakan, imam itu menganjurkan supaya semuanya tobat, istighfar, mohon ampun. Kalau ada yang berkaitan dengan hak-hak manusia, raddul madzalim, dibalikkan itu hak yang harus ditunaikan. Kenapa? Karena efek daripada dosa-dosa yang dilakukan manusia menyebabkan kesialan di tengah masyarakat. Na'udzubillah min. Makanya sebagaimana ketakwaan, ketaatan, zikir, ibadah mendatangkan kemenangan, mendatangkan keberkahan. Yang kedua sebaliknya, kemaksiatan menjadi penyebab tertundanya kemenangan dan menjadi penyebab tertahannya keberkahan. Na'udzubillah min. Makanya yang pertama, jawab yang kompak semuanya, siap taat kepada Allah, siap jauhi larangan Allah, siap taat kepada Nabi, siap jauhi larangan Nabi. Takbir. Yang kedua, saudara, kata Abuya, yang kedua mujahadah. Tahajud aja, ibadah aja nggak cukup mujahadah. Maksudnya mujahadah di sini beliau jelaskan ay mujahadah fi thalabil ilm. Mujahadah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, saudara. Bagaimana umat mau bangkit kalau umat hidup dalam kebodohan? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama, saudara. Kita jangan memahami hadis ini hanya secara tekstual. Perorangan itu adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat. Tanpa perorangan nggak akan ada masyarakat. Kalau seseorang nggak baik kecuali dengan ilmu, berarti masyarakat tanpa ilmu tidak ada kebaikan di dalamnya, saudara. Termasuk Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahas panjang lebar. Ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hal. Kita wajib sholat, mesti paham ilmunya sholat. Wajib bersuci, mesti paham ilmunya bersuci. Kalau kita mesti mengeluarkan zakat, mesti paham ilmu yang berkaitan dengan zakat yang kita mau keluarkan. Mau mentransaksi jual beli, mesti paham ilmu yang berkaitan dengan jual beli. Mau nikah, mesti paham ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan, dan seterusnya. Itu ilmu fardhu ain. Kalau kita nggak menuntut ilmu yang seperti itu, dosa, saudara. Ada ilmu yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah fardhu kifayah. Bagaimana ilmu yang fardhu kifayah? Di antaranya menyelami ilmu agama secara mendetail, mendalam, sehingga bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan umat. Harus ada yang betul-betul faqih dalam setiap tempat untuk menjawab permasalahan fikih umat. Harus ada yang betul-betul ahli ilmu kalam, ilmu akidah dalam setiap tempat untuk menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada umat. Kalau satu wilayah nggak ada sama sekali, sekiranya sulit untuk menjangkau, dosa, saudara. Di antara ilmu yang fardu kifayah kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan orang umum, orang banyak. Makanya Imam Ghazali mengatakan ilmu kedokteran fardu kifayah. Kenapa? Kira-kira kalau satu Bekasi gak ada dokter, repot apa kagak? Repot. Jangan dipikir itu bukan ilmu akhirat, ada kaitannya dengan akhirat. Karena dia berkaitan dengan dunia yang merupakan lahan untuk akhirat. Ilmu industri. Yang sekiranya umat Islam, urusan umat bisa berjalan dengan industri tersebut. Termasuk sekarang ada perang, persenjataan harus canggih, maka ilmu bikin senjata yang canggih, teknologi jadi fardu kifayah hukumnya, saudara. Harus dikuasai oleh umat. Tanpa ilmu
umat gak bakal bangkit ibadallah. Maka kalau umat mau bangkit, hidupkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, saudara. Yang kedua apa tadi? Mujahadah, sungguh-sungguh sampai kita matang secara keilmuan. Yang pertama tahajud, ibadah. Yang kedua mujahadah, sungguh-sungguh nutut ilmu. Yang ketiga, singkat saja, kalau umat mau bangkit harus jihad. Nggak cukup cuma zikir saja. Habib, saya sibuk dengan zikir ibadah. Dulu Nabi sama sahabat kurang apa zikirnya? Kurang apa ibadahnya? Di malam hari mereka menangis bersujud, di siang hari mereka hunuskan pedang, saudara. Sibuk nutut ilmu. Harus ada sekelompok orang yang sibuk nutut ilmu, tapi jangan mengabaikan jihad, saudara. Jihad ini darwat sinamil Islam, ujung tombak daripada Islam. Tanpa jihad umat direndahkan, tanpa jihad umat dicabik-cabik. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di ikhwanina fi Gaza. Ya Allah, 500 hari lebih, saudara, saat ini Gaza dibombardir, kita seperti nggak berdaya. Yang meninggal sudah lebih dari 60.000 orang, ya ikhwan. Mayoritas anak-anak kecil. Rumah-rumah sakit dihancurkan, madrasah-madrasah dihancurkan, dibombardir. Kita nggak berdaya, ya ikhwan. Bahkan hari-hari ini Anda tahu, kami biasa dari Front Persaudaraan Islam menyalurkan bantuan umat ke dalam Gaza. Sudah lebih dari 100 tahap pengiriman, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masih kecil, saudara. Tapi beberapa minggu ini tidak ada makanan yang bisa masuk, saudara. Sampai kemarin Syekhuna Abu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun ngirim WA ke saya. Ini ada salah satu alumni Ahqaf di Gaza, namanya Ustaz Abdullah Syahin. Abdullah Syahin ini dia tinggal di Gaza, dia alumni Ahqaf, senior kami di Ahqaf. Beliau ngirim WA kepada Habib Abdullah, Habib, mohon doa, anak saya kritis di rumah sakit karena nggak ada makanan yang bisa dia makan, Habib. Anak kecil, ya ikhwan. Sampai pada tahap itu. Sampai di Mesir, sebagian orang-orang yang masih peduli, karena sudah nggak bisa ngirim makanan di blokade, mereka masukin itu beras ke dalam botol-botol. Saya lihat video, dilemparkan ke laut karena mau menggugurkan kewajiban. Mohon maaf penduduk Gaza, kami nggak bisa tembus blokade. Kami hanya bisa kirimkan lewat beras-beras, dimasukkan ke botol, dialirkan melalui laut. Ya bahar anta jundun min junudillah, wahai lautan kamu pasukan Allah. Sampaikan gandum ini kepada mereka di Gaza, sampaikan beras ini kepada mereka di Gaza, saudara. Apa yang membuat kita sehina ini, saudara? Sampai untuk masukkan bantuan makanan saja sesuap nasi ke Gaza nggak bisa. Israel kecil, saya selalu sampaikan, orang Yahudi di Israel mungkin hanya 5 juta orang. Di sekeliling Israel negara-negara Arab, lebih dari 20 negara Arab, jumlah penduduknya 300 juta lebih, saudara. Tapi nggak berdaya. Kenapa sebegini hinanya? Karena jihad ditinggalkan, saudara. Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah asik cinta dunia, takut mati, tetangganya dibantai. Yang penting saya nggak keganggu, yang penting aman, bisa mewah, bisa nonton bola. Bodoh amat itu negara Arab diacak-acak, saudara. Nggak peduli Gaza diacak-acak. Ini akibatnya kalau jihad ditinggalkan. Wallahi saya yakin, saudara, law 'ashan nabi ma bayaskut. Law 'ashan nabi ma bayaskut. Kalau Nabi hidup, wallahi Nabi gak bakal diam, saudara. Nabi yang akan mimpin buat bela penduduk Gaza. Kita baca sirah, satu perempuan dihinakan, Nabi nantang perang, saudara. Ummah kamilah tubat. Ini satu bangsa digenosida, la yuharrik sakinan, gak membuat pemimpin-pemimpin negara Arab dan negara-negara Islam tergerak ibadah Allah. Andai kata seminggu aja, Mesir punya tentara, Saudi punya tentara, Libanon punya tentara, Urdun punya tentara, Irak punya tentara. Seminggu saja mereka kompak, selesai itu Israel, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya nggak cukup, ilmu aja nggak cukup. Ilmu saja tidak cukup, ikhwan. Ibadah saja nggak cukup, tapi butuh yang namanya perjuangan. Itu yang dilakukan oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Hasan, fada'at alaihi rahmatullah wa ridwanuh. Tapi jihad jangan sembarangan jihad. Jihad yang jelas, yang sesuai syariat. Tapi kalau jihad sembarang jihad, nanti ujung-ujungnya berubah jadi jahat, saudara. Jihad kalau sembarangan jihad nggak sesuai syariat, andai kata mati sangit. Na'udzubillah min
Na'udzubillah min jihad yang sesuai syariat Nabi Muhammad SAW. Jelas seperti di Gaza, lawannya kafir harbi, jelas. Memang medan tempur, medan perang, jelas. Jangan seperti sebagian orang, aku fisabilillah, bawa-bawa nama jihad, ya Qaharu Jabbaru, bubarin pengajian saudaranya. Ada nggak yang begitu? Jawab tuh yang model begitu, kira-kira namanya jihad apa jahat? Jawab, jihad apa jahat? Akunya jihad, tapi nyerbu pengajian, ngebubarin pengajian, yang dimusuhin habaib, ngakunya fisabilillah. Jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Udah gitu bawa-bawa nama Wali Songo lagi. Mohon maaf saudara, kami ta'zim sama Wali Songo. Wali Songo di atas kepala saudara. Beliau aulia Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini diberkahi berkatnya Wali Songo saudara. Mereka orang-orang luar biasa, para kekasih Allah. Makanya kami nggak rela kalau ada sekelompok orang bawa-bawa nama Wali Songo, mau merusak nama Wali Songo dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan Wali Songo saudara. Wali Songo itu merangkul. Ini ada orang bawa-bawa nama Wali Songo, kerjaannya memukul saudara. Wali Songo itu yang dilakukan melakukan dakwah, kalau ini malah membubarkan dakwah. Wali Songo itu kerjaannya masukin orang ke dalam Islam. Ini ada sekelompok orang ngaku Wali Songo malah memusuhi orang Islam. Wali Songo itu saudara, yang namanya Wali Songo itu kerjaannya amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran. Ini malah amar munkar nahi ma'ruf, yang munkar didukung, pengajian yang ma'ruf dihadang. Wali Songo itu menghormati semua suku. Ini malah musuhin orang atas nama wali suku, atas nama suku saudara. Saya mau tanya yang begini, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Orang lagi sibuk jihad di Gaza, sekelompok orang sibuk musuhin sesama muslim, sibuk musuhin habaib, sibuk musuhin kiai. Saudara, saya mau tegaskan, perang sesama muslim haram. Al muslim akhul muslim, muslim itu bersaudara saudara. Haramun alaihim damuhum wa irduhum, haram darah saling menumpahkan, kehormatan saling menjatuhkan, harta saling merampas sesama muslim haram. Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau muslim sama muslim perang, duel, sengaja muslim sama muslim perang, duel, apa kata Nabi? Al qatil wal maqtul finnar. Yang ngebunuh, yang dibunuh, dua-duanya di neraka saudara. Na'udzubillah min. Itu kalau perang sengaja muslim sama muslim perang saudara. Tapi lain cerita kalau ada orang muslim juga saudara kita tapi nyerang kita, membahayakan diri kita, membahayakan majelis, membahayakan tablik akbar, maka apa yang wajib dilakukan? Daf'us sha'il, bela diri saudara. Maka kalau perang sama muslim haram, jangan mau perang sama muslim. Orang kafir yang tepuk tangan saudara, orang kafir yang senang, orang kafir yang gembira, orang kafir yang bahagia. Tapi kalau coba-coba ada yang mau bubarkan majelis, ada yang mau ganggu dakwah, ada yang mau ganggu tablik akbar, saya mau tanya, kira-kira diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga para kiai, siap jaga para habaib, siap jaga majelis-majelis ta'lim, siap jaga tablik-tablik akbar. Takbir, takbir. Maka melalui mimbar ini saudara, saya begitu pula Front Persaudaraan Islam memohon kepada pemerintah Republik Indonesia yang menjunjung tinggi kebinekaan, agar ormas yang baru ini lagi rame nih, yang isinya berdasarkan kebencian rasial, yang bertentangan dengan kebinekaan NKRI dan juga melenceng dan mencoreng daripada jalannya Wali Songo, kita minta supaya ormas seperti ini dibubarkan agar Indonesia damai dan tenang saudara. Setuju? Setuju? Sekali lagi saya mau tanya, umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Ada yang mau ganggu-ganggu majelisnya para kiai, diamkan atau lawan? Ada yang mau ganggu majelisnya para habaib, diamkan atau lawan? Ada yang mau merusak kebinekaan negeri kita, diamkan atau lawan? Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Jadi tiga itu lakukan untuk kebangkitan umat. Yang pertama tahajud, maksudnya adalah ibadah hati yang bersambung sama Allah.
wiridnya jangan putus, zikirnya jangan putus, takwanya tingkatkan. Yang kedua, mujahadah, keilmuan kita tingkatkan, baik keilmuan agama atau keilmuan dunia yang ada kaitannya untuk kemakmuran agama. Dan yang ketiga, jihad, semangat perjuangan terus harus dikobarkan untuk kebangkitan umat. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.